Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 401, Kuota untuk Ekspedisi. Flaming Battlefield adalah tanah penuh peluang dan hanya bisa diakses oleh para ahli. Itu juga merupakan kuburan dingin yang di dalamnya terdapat banyak sekali tulang orang yang telah meninggal. Semua wilayah milik Markis Pioxue akan mengirim para ahli mereka ke medan perang, begitu pula aku. Aku telah mengirim 9 komandan. 8 orang bertarung bersama dalam satu tim, sementara 1 orang yang tersisa berhasil mencapai tahap 3 selama ekspedisi dan maju sendirian. Beberapa hari yang lalu, tim tersebut mengalami masalah. Mereka disergap. 5 orang tewas dan 2 orang terluka parah. Pertempuran di Flaming Battlefield masih berlangsung, dengan banyak ahli yang gugur dalam pertempuran. Seiring berlanjutnya pertempuran, demikian pula pembunuhan. Saya akan menggantikan kelima orang yang telah gugur di medan perang. Sekarang, saya akan mengumumkan nama kelima orang yang akan menggantikan mereka. Perkataan penguasa pedang besi bergema bagai guntur di istana Huoyou. Pengumuman Iron Saber Lord menyebabkan suasana kegembiraan luar biasa di antara para komandan yang hadir. Mereka sudah lama ingin pergi ke Flaming Battlefield. Antusiasme mereka tidak pudar oleh kenyataan bahwa tempat itu penuh bahaya dan risiko. Bagaimanapun, melalui tantangan dan bahaya, para ahli menyempurnakan keterampilan dan kekuatan mereka. Flaming Battlefield merupakan tempat yang tepat untuk menguji nyali para ahli ini. Aku sudah lama bermimpi pergi ke Flaming Battlefield. Aku sangat berharap bisa menjadi salah satu dari 5 orang yang beruntung itu. Lei Dao menggeram dengan suara pelan. Jian Wushuang juga mengangkat kepalanya penuh harap saat mendengar pengumuman itu. Iron Saber Lord mulai membaca nama-nama ahli yang terpilih. Yang pertama, Yan Mo dari tentara kedua. Seorang pria jangkung dan kekar yang tingginya lebih dari 2 meter melangkah maju. Meski ekspresinya muram, matanya menyembunyikan kegembiraannya karena terpilih. Yan Mo, kekuatanmu biasa-biasa saja, tetapi pertahananmu sangat bagus. Saat tiba di Flaming Battlefield, manfaatkan sepenuhnya keunggulanmu untuk melengkapi kekuatan rekan satu timmu. Dimengerti, Yang Mulia. Suara Yan Mo serak saat dia menanggapi perintah penguasa pedang besi. Yang kedua, Bing Yue dari tentara kedua. Seorang wanita anggun berpakaian jubah putih melangkah keluar dari pasukan kedua. 2 pedang tipis dan lembut diikatkan di punggungnya. Bing Yue, kau terkenal karena pencapaianmu dalam memahami asal mula tetesan air. Kau adalah seorang ahli di antara para komandan dan sangat terampil dalam menjebak musuh. Akan ada banyak kesempatan bagimu di Flaming Battlefield untuk mengembangkan potensimu sepenuhnya. Namun, kau tidak pandai dalam hal pertahanan, jadi, kau dapat mengandalkan Yan Mo saat kau sampai di sana, saran penguasa wilayah pedang besi. Mengerti, Yang Mulia. Wanita itu mengangguk. Lei Dao dari tentara pertama, lanjut Sang Tuan. Lei Dao telah menunggu dengan penuh harap dan sangat gembira saat namanya dipanggil. Ia melangkah maju dan berdiri di hadapan Tuhan dengan sikap hormat. Lei Dao, sang penguasa menatapnya. Kau telah berulang kali meminta untuk dikirim ke medan perang berapi. Hari ini, aku mengabulkan permintaanmu. Kekuatanmu dahsyat dan kau gesit. Kau akan menjadi kekuatan yang kuat dalam tim. Namun, kamu harus mengatasi ketidaksabaranmu saat berada di Flaming Battlefield. Mengerti, Yang Mulia. Lei Dao mengangguk. Ia sangat gembira. Si Ling dari tentara pertama, lanjut Sang Tuan. Si Ling melangkah maju. Tidak seperti yang lain, kamu tidak memiliki keterampilan atau kekuatan khusus tetapi kamu tidak memiliki kelemahan, kata sang penguasa kepada si Ling, kamu memiliki semua keterampilan yang lengkap, termasuk kecepatan, kekuatan, dan pertahanan. Aku yakin kamu akan menemukan panggungmu di sana. Dimengerti, Yang Mulia. Si Ling mengangguk dengan serius. Di antara 4 yang terpilih, angkatan pertama dan angkatan kedua masing-masing berjumlah 2 orang. Mereka yang tidak terpanggil menjadi cemas. Jian Wushuang menyadari bahwa keempatnya dipilih karena keunggulan masing-masing. Seperti Mo Yan, dia pandai bertahan. Bing Yue adalah ahli dalam menjebak musuh. Lei Dao dapat mengerahkan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dalam sekejap. Adapun si Ling, dia seimbang dalam semua aspek. Yang terakhir pasti memiliki keterampilan yang unik. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Yang terakhir, sang penguasa berbicara perlahan sambil melihat sekeliling. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Pendekar pedang dari pasukan pertama. Semua perhatian tertuju pada Jian Wushuang. Dia merasa heran, karena tidak menyangka akan terpilih. Para komandan di aula juga tercengang. Jian Wushuang adalah pendatang baru di ketentaraan. Dan dia malah terpilih untuk bertarung di Flaming Battlefield. Jian Wushuang berhasil menghilangkan rasa terkejutnya dan menghadap penguasa pedang besi. Pendekar pedang. Sang dewa menatap Jian Wushuang dengan serius dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan pasukanku, jadi aku seharusnya tidak memilihmu.
Namun, kamu kuat dan yang terpenting, kamu memiliki teknik alam yang unik. Ini jarang terjadi dan akan sangat membantu tim yang kuat. Lei Dao, si Ling dan mereka yang telah menyaksikan Sungai Darah Jian Wushuang mengangguk setuju. Memang benar bahwa selama pertarungan memperebutkan permata darah, Sungai Darah milik Jian Wushuang telah membatalkan posisi mereka yang kurang menguntungkan. Keterampilan ini akan menjadi keuntungan saat mereka bertempur di Flaming Battlefield. Keahlianmu akan sangat membantu tim. Mungkin lebih berguna daripada keahlian Lei Dao dan 3 orang lainnya jika digabungkan. Selain itu, kamu memiliki naluri bertahan hidup yang kuat. Aku yakin kamu akan selamat dari Flaming Battlefield jika kamu tidak bertemu dengan seorang ahli dari Saint Realm yang menentang surga atau tingkat penguasa. Itulah sebabnya aku memilihmu sebagai anggota terakhir timku. Apakah kamu bersedia pergi? Sang dewa memandang Jian Wushuang.